Dunia kini telah menjadi serba digital. Orang-orang selalu terhubung secara online, berkomunikasi satu sama lain, dan menemukan hal-hal baru. Bagi para pelaku bisnis, hal ini merupakan peluang besar. Inilah yang disebut dengan pemasaran digital, cara untuk menjangkau target audiens Anda secara online. Pemasaran digital bukan sekadar tren, melainkan masa depan pemasaran itu sendiri. Bisnis yang memanfaatkan pemasaran digital dapat menjangkau pelanggan baru dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan lama mereka. Di era digital ini, mengabaikan pemasaran digital sama seperti tidak eksis sama sekali. Video ini akan membahas konsep dasar pemasaran digital sebagai panduan bagi siapapun yang baru mengenal bidang menarik ini. Kita akan membahas semuanya, mulai dari definisi pemasaran digital hingga tantangan yang ada. Mari selami dunia pemasaran digital dan lihat bagaimana hal itu dapat membantu bisnis Anda berkembang. Apa sebenarnya pemasaran digital itu? Sederhananya, pemasaran digital adalah tentang penggunaan saluran digital untuk memasarkan produk atau layanan. Saluran ini meliputi situs web, mesin pencari, media sosial, email, dan aplikasi seluler. Tujuannya adalah untuk menjangkau target audiens di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya, yaitu online. Pemasaran digital berbeda dari pemasaran tradisional dalam beberapa hal. Pemasaran digital lebih tertarget, terukur, dan interaktif. Bayangkan perbedaan antara papan reklame dan iklan Facebook. Papan reklame menjangkau semua orang yang melewatinya, tetapi iklan Facebook dapat menargetkan orang-orang berdasarkan minat dan perilaku mereka. Pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk melacak hasil mereka secara real-time. Anda dapat melihat berapa banyak orang yang mengeklik iklan Anda, mengunjungi situs web Anda, atau berinteraksi dengan postingan media sosial Anda. Data ini sangat berharga untuk mengukur keberhasilan kampanye Anda dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan. Pemasaran digital adalah jalan dua arah. Ini bukan hanya tentang menyiarkan pesan Anda, ini tentang terlibat dengan audiens Anda, membangun hubungan, dan menciptakan komunitas di sekitar merek Anda. Mengapa pemasaran digital begitu penting bagi bisnis saat ini? Jawabannya terletak pada banyaknya manfaat yang ditawarkannya. Mari kita bahas beberapa keuntungan utama dari memasukkan pemasaran digital ke dalam strategi bisnis Anda. Pertama, pemasaran digital menawarkan jangkauan yang tak tertandingi. Tidak seperti pemasaran tradisional yang seringkali terbatas secara geografis, pemasaran digital memungkinkan Anda untuk menjangkau audiens global. Anda dapat terhubung dengan pelanggan potensial di seluruh dunia. Ini membuka peluang bagi bisnis dari semua ukuran. Kedua, pemasaran digital sangat hemat biaya. Dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional seperti iklan cetak atau iklan televisi, pemasaran digital jauh lebih terjangkau. Hal ini sangat bermanfaat bagi usaha kecil dan pemula dengan anggaran terbatas. Ketiga, pemasaran digital menyediakan penargetan yang akurat. Alat pemasaran digital memungkinkan Anda untuk menargetkan demografi, minat, dan bahkan perilaku online tertentu. Ini memastikan bahwa pesan pemasaran Anda dilihat oleh orang-orang yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan Anda. Terakhir, pemasaran digital memberikan hasil yang terukur. Tidak seperti pemasaran tradisional yang sulit untuk melacak laba atas investasi, ROI. Pemasaran digital menawarkan pelacakan dan analitik real-time. Anda dapat mengukur keberhasilan kampanye Anda dan membuat keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan hasil Anda. Pemasaran digital bukanlah pendekatan satu ukuran untuk semua. Ini mencakup berbagai macam teknik dan strategi, masing-masing dengan kekuatan dan aplikasi uniknya sendiri. Mari kita bahas beberapa jenis pemasaran digital yang paling umum. Optimisasi mesin pencari, atau SEO, adalah praktik mengoptimalkan situs web dan konten Anda agar mendapat peringkat lebih tinggi di halaman hasil mesin pencari. Ketika orang mencari kata kunci yang terkait dengan bisnis Anda ingin situs web Anda muncul di bagian atas hasil pencarian. Pemasaran mesin pencari, atau SM, di sisi lain melibatkan iklan berbayar di mesin pencari seperti Google. Dengan SM, Anda menawar kata kunci yang terkait dengan bisnis Anda, dan iklan Anda muncul di samping hasil pencarian organik. Pemasaran media sosial, atau SMM, berfokus pada membangun kehadiran dan terlibat dengan audiens Anda di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Ini tentang membuat dan berbagi konten yang berharga, menjalankan kontes,
dan berinteraksi dengan pengikut Anda. Pemasaran email melibatkan pengumpulan alamat email dari pelanggan potensial dan pelanggan yang ada, dan mengirimkan email yang ditargetkan tentang produk, layanan, promosi, atau informasi berharga lainnya. Ini adalah cara yang ampuh untuk memelihara prospek dan membangun hubungan. Pemasaran konten adalah tentang membuat dan berbagi konten yang berharga, relevan, dan konsisten untuk menarik dan melibatkan audiens target Anda. Ini dapat mencakup posting blog, artikel, video, infografis, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai kepada audiens Anda, dan pada akhirnya mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Bagian 5. Optimisasi mesin pencari, SEO. Menaklukkan peringkat pencarian. Optimisasi mesin pencari, atau SEO, adalah aspek penting dari pemasaran digital. Ini tentang mengoptimalkan situs web Anda agar mendapat peringkat lebih tinggi di halaman hasil mesin pencari, yang sering disebut sebagai SERP. Ketika situs web Anda mendapat peringkat lebih tinggi, itu lebih terlihat oleh pelanggan potensial. SEO melibatkan berbagai teknik, baik di halaman maupun di luar halaman. SEO di halaman mengacu pada pengoptimalan elemen di situs web Anda sendiri, seperti konten, kata kunci, dan deskripsi meta Anda. SEO di luar halaman, di sisi lain, melibatkan membangun backlink ke situs web Anda dari situs web terkemuka lainnya. Salah satu aspek terpenting dari SEO adalah penelitian kata kunci. Anda perlu mengidentifikasi kata kunci yang digunakan audiens target Anda untuk mencari produk atau layanan seperti milik Anda. Setelah Anda mengetahui kata kunci Anda dapat menggabungkannya secara strategis ke dalam konten situs web Anda. Elemen penting lainnya dari SEO adalah pembangunan tautan, backlink dari situs web terkemuka lainnya seperti suara kepercayaan untuk situs Anda. Mereka memberi sinyal ke mesin pencari bahwa situs web Anda adalah sumber informasi yang kredibel. SEO adalah proses yang berkelanjutan. Mesin pencari terus memperbarui algoritma mereka, jadi Anda perlu tetap mengikuti praktik terbaik terbaru untuk mempertahankan dan meningkatkan peringkat Anda. Ini adalah investasi yang terbayar dalam jangka panjang dengan mengarahkan lalu lintas organik ke situs web Anda. Bagian 6. Pemasaran mesin pencari, SEM, iklan bertarget untuk visibilitas instan. Pemasaran mesin pencari atau SEM adalah cara yang ampuh untuk menampilkan bisnis Anda di depan pelanggan potensial, tepat pada saat mereka mencari produk atau layanan seperti milik Anda. Ini adalah bentuk iklan berbayar yang memungkinkan Anda untuk menawar kata kunci yang terkait dengan bisnis Anda, dan menampilkan iklan Anda di bagian atas halaman hasil mesin pencari, atau SERP. Salah satu keuntungan utama SEM adalah kecepatannya. Tidak seperti SEO yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil, SEM dapat mengarahkan lalu lintas instan ke situs web Anda. Segera setelah kampanye Anda aktif, iklan Anda akan mulai muncul kepada pengguna yang mencari kata kunci yang Anda targetkan. SEM juga menawarkan iklan bertarget laser. Anda dapat menargetkan iklan Anda berdasarkan berbagai faktor, termasuk kata kunci, lokasi, demografi, minat, dan bahkan perangkat yang digunakan pengguna untuk mencari. Ini memastikan bahwa iklan Anda dilihat oleh orang-orang yang paling mungkin tertarik dengan penawaran Anda. Dengan SEM, Anda memiliki kendali penuh atas anggaran Anda. Anda menetapkan anggaran harian atau bulanan, dan Anda hanya membayar ketika seseorang mengeklik iklan Anda. Ini menjadikannya solusi periklanan yang hemat biaya, terutama untuk usaha kecil dengan anggaran terbatas. Manfaat lain dari SEM adalah kemampuannya untuk diukur. Anda dapat melacak kinerja kampanye Anda secara real-time dan melihat dengan tepat berapa banyak klik, tayangan, dan konversi yang dihasilkan iklan Anda. Data ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan kampanye Anda untuk hasil yang lebih baik. Bagian 7. Pemasaran media sosial. Menghubungkan dan berinteraksi dengan audiens Anda. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, dan memainkan peran penting dalam lanskap pemasaran digital. Pemasaran media sosial, atau SMM, melibatkan penggunaan platform media sosial untuk terhubung dengan audiens target Anda, membangun hubungan, dan mendorong hasil bisnis. Salah satu manfaat utama SMM adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesadaran merek. Dengan membuat dan berbagi konten yang menarik, menyelenggarakan kontes, dan berinteraksi dengan pengikut Anda dapat mengekspos merek Anda ke audiens yang lebih luas dan membangun pengenalan merek.
Platform media sosial juga memberikan wawasan berharga tentang audiens target Anda. Anda dapat melacak suka, tidak suka, minat, dan perilaku online mereka, yang dapat menginformasikan strategi pemasaran Anda dan membantu Anda membuat kampanye yang lebih bertarget. SMM juga merupakan cara yang efektif untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web Anda. Dengan membagikan tautan ke konten situs web Anda di profil media sosial Anda dapat mendorong pengikut Anda untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk atau layanan Anda. Selain itu, platform media sosial menawarkan berbagai opsi periklanan. Anda dapat menargetkan iklan Anda berdasarkan demografi, minat, perilaku, dan banyak lagi. Memastikan bahwa pesan Anda menjangkau audiens yang tepat. Iklan media sosial dapat menjadi cara yang hemat biaya untuk menjangkau audiens yang besar dan mencapai tujuan pemasaran Anda. Bagian 8. Strategi pemasaran digital yang efektif. Menjangkau audiens yang tepat. Mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Tidak cukup hanya memiliki situs web atau hadir di media sosial. Anda perlu memiliki rencana yang terdefinisi dengan baik untuk menjangkau audiens yang tepat dan memaksimalkan laba atas investasi Anda. Salah satu aspek terpenting dari strategi pemasaran digital adalah menentukan audiens target Anda. Anda perlu memahami siapa pelanggan ideal Anda, demografi mereka, minat, perilaku online, dan masalah mereka. Informasi ini akan memandu pembuatan konten Anda, penargetan iklan, dan upaya pemasaran Anda secara keseluruhan. Pemasaran konten memainkan peran penting dalam menarik dan melibatkan audiens target Anda, membuat konten yang berharga, relevan, dan konsisten yang selaras dengan audiens Anda sangat penting untuk membangun kepercayaan, membangun kepemimpinan pemikiran, dan mendorong konversi. Pemasaran email masih merupakan cara yang sangat efektif untuk memelihara prospek, membangun hubungan dengan audiens Anda, dan mendorong penjualan. Membangun daftar email dan mengirimkan email yang ditargetkan dan dipersonalisasi dapat membantu Anda tetap diingat oleh pelanggan Anda dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Iklan berbayar, seperti pemasaran mesin pencari dan iklan media sosial, dapat menjadi cara yang ampuh untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan menghasilkan hasil yang cepat. Namun, penting untuk mengelola anggaran Anda dengan hati-hati dan melacak laba atas investasi Anda untuk memastikan bahwa kampanye Anda menguntungkan. Bagian 9. Alat penting untuk pemasar digital. Menavigasi lanskap digital. Menavigasi lanskap pemasaran digital membutuhkan pemanfaatan berbagai alat untuk merampingkan tugas, menganalisis data, dan mengoptimalkan kampanye. Banyak alat yang tersedia, masing-masing melayani aspek pemasaran digital tertentu. Untuk optimisasi mesin pencari, alat seperti Google Search Console dan Ahrefs sangat diperlukan. Google Search Console memberikan wawasan berharga tentang kinerja situs web Anda di hasil pencarian, sementara Ahrefs membantu dalam penelitian kata kunci, analisis pesaing, dan pelacakan tautan balik. Alat manajemen media sosial seperti Hootsuite dan Buffer menyederhanakan proses penjadwalan posting, mengelola banyak akun media sosial, dan melacak metrik keterlibatan. Alat ini menghemat waktu dan tenaga Anda dengan memungkinkan Anda mengelola kehadiran media sosial Anda dari platform terpusat. Platform pemasaran email seperti Mailchimp dan Constant Contact sangat penting untuk membangun daftar email, membuat dan mengirim kampanye email, dan melacak pembukaan email, klik, dan konversi. Alat ini menyediakan fitur otomatisasi untuk merampingkan upaya pemasaran email Anda. Alat analitik seperti Google Analytics sangat penting untuk memahami lalu lintas situs web Anda, perilaku pengguna, dan kinerja kampanye. Google Analytics menyediakan banyak data yang dapat membantu Anda membuat keputusan berdasar data untuk meningkatkan situs web dan kampanye pemasaran Anda. Bagian 10. Memulai pemasaran digital, peta jalan untuk pemula. Memulai perjalanan pemasaran digital Anda mungkin tampak menakutkan, tetapi tidak harus demikian. Berikut adalah peta jalan bagi pemula untuk memulai. Pertama dan terpenting, tentukan tujuan Anda. Apa yang ingin Anda capai dengan pemasaran digital? Apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek, mendorong penjualan, atau semua hal di atas? Memiliki tujuan yang jelas akan memandu strategi Anda dan membantu Anda mengukur kesuksesan Anda. Selanjutnya, identifikasi audiens target Anda. Siapa yang ingin Anda jangkau dengan pesan pemasaran Anda?
Apa demografi mereka, minat, masalah, dan perilaku online mereka? Memahami audiens target Anda sangat penting untuk membuat kampanye yang efektif. Setelah Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan audiens target Anda dapat mulai mengembangkan strategi pemasaran digital Anda. Ini akan melibatkan pemilihan saluran yang tepat, pembuatan konten yang berharga, dan pemanfaatan alat yang tepat. Mulailah dengan membangun situs web profesional untuk bisnis Anda. Ini akan berfungsi sebagai etalas online Anda dan pusat untuk semua upaya pemasaran digital Anda. Pastikan situs web Anda responsif seluler, ramah pengguna, dan dioptimalkan untuk mesin pencari. Bangun kehadiran di platform media sosial tempat audiens target Anda berkumpul. Buat konten yang menarik, berinteraksi dengan pengikut Anda, dan jalankan kampanye iklan bertarget untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Bagian 11, Tantangan dan Kesimpulan, menavigasi dunia pemasaran digital yang berkembang. Sementara pemasaran digital menghadirkan peluang besar, itu juga datang dengan tantangan tersendiri. Lanskap digital terus berkembang dengan teknologi, platform, dan tren baru yang bermunculan setiap saat. Salah satu tantangan terbesar adalah tetap menjadi yang terdepan. Algoritma mesin pencari, algoritma media sosial, dan perilaku konsumen terus berubah, jadi penting untuk tetap mendapat informasi dan menyesuaikan strategi Anda. Tantangan lainnya adalah mengukur laba atas investasi. Dengan begitu banyak saluran dan taktik yang berbeda, mungkin sulit untuk melacak efektivitas kampanye Anda dan menentukan mana yang menghasilkan hasil terbaik. Persaingan sangat ketat di dunia digital. Dengan jutaan bisnis yang bersaing untuk mendapatkan perhatian secara online, penting untuk membedakan diri Anda dari pesaing dan membuat konten unik dan berharga yang menonjol. Terlepas dari tantangan ini, pemasaran digital tetap menjadi aspek penting kesuksesan di dunia bisnis saat ini. Dengan merangkul lanskap digital yang terus berkembang, tetap gesit dan terus belajar dan beradaptasi, bisnis dapat memanfaatkan kekuatan pemasaran digital untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.